Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Angkerpedia. Jepang, negeri matahari terbit, adalah negara maju dengan segudang kecanggihan teknologinya. Namun, di balik gemerlapnya negara Jepang, ternyata masih ada kisah horor yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat Jepang. Salah satunya adalah Kuchisake Onna. Gimana kisah lengkapnya? Jangan lupa klik like dan subscribe biar aku lebih semangat buat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Kuchisake Onna. Mungkin kalian agak asing ya sama nama hantu yang barusan, karena memang Kuchisake Onna ini sangat terkenal di negaranya, Jepang. Kuchisake Onna adalah hantu wanita bermulut robek yang sering muncul di jalan-jalan sepi untuk meneror para pejalan kaki yang berjalan sendirian pada saat malam hari tiba. Banyak yang mendefinisikan bahwa hantu Kuchisake Onna ini adalah hantu yang berwujud seorang wanita cantik dan berambut hitam. Namun, ia memiliki mulut yang robek dari pipi hingga ke telinga. Sebenarnya ada beberapa versi nih tentang asal-muasal kemunculan Kuchisake Onna ini. Yang pertama adalah datang dari zaman Heian, sekitar tahun 700-an hingga 1180-an Masehi. Di versi ini, Kuchisake Onna tadinya dikisahkan adalah wanita muda yang kemungkinan adalah seorang istri atau seorang selir dari samurai. Ia dikaruniai wajah yang sangat amat cantik. Namun dengan beauty privilege yang dia punya, justru ia ini menjadi sombong. Dan karena kecantikannya, ia bahkan berani untuk berselingkuh di belakang suaminya. Suatu hari, suaminya ini mengetahui perselingkuhan dari Kuchisake Onna ini. Akhirnya suaminya pun marah dan menyerangnya. Ia membelah mulut Kuchisake Onna dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Setelah merobek mulut istrinya, kemudian sang suami mengejek. "Sekarang, siapa yang berani bilang kamu cantik?" Versi selanjutnya menyebutkan bahwa Kuchisake adalah seorang wanita korban dari operasi wajah yang gagal. Karena nih, waktu lagi ngoperasi pasien, dokternya tuh pakai pomade atau minyak rambut. Terus apa sih hubungannya pomade sama kegagalan operasi? Jadi, pomade kan biasanya memiliki bau yang cukup menyengat ya guys. Nah, ketika sedang dioperasi tuh Kuchisake nggak tahan dan akhirnya nggak bisa tenang sama bau yang menyengat dari pomade itu. Sehingga dokter tidak sengaja menggunting mulutnya hingga robek. Nah, setelah operasi itu selesai, si wanita kaget dong ya karena hasilnya tidak memuaskan. Bahkan cenderung menjadi jelek karena robek. Ia pun menjadi histeris dan marah, lalu dokter tersebut. Menurutku cerita yang satu ini agak kurang masuk akal ya guys, karena kalau operasi itu kan pasti dibius. Lalu bagaimana bisa si wanita yang dioperasi tadi mencium bau pomade? Bahkan sampai nggak bisa tenang. Anyways, konon katanya setelah dokter tersebut, si wanita kemudian kabur. Lalu ditemukan oleh penduduk kota, kemudian ramai-ramai. Lalu menjadi hantu yang penasaran. Nah, ada juga banyak versi lain nih tentang hantu ini. Ada yang bilang kalau Kuchisake ini adalah korban kecelakaan lalu lintas yang membuat wajahnya rusak. Ada juga yang bilang bahwa Kuchisake adalah seorang wanita yang memiliki gangguan kejiwaan, sehingga ia dengan sengaja merobek mulutnya sendiri dengan benda tajam. Lalu ada juga yang bilang kalau Kuchisake ini berasal dari seorang wanita korban dari pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pelaku itu. Tapi ada juga yang bilang kalau bukan si pelaku yang melakukannya, melainkan ia sendiri yang merobek mulutnya karena frustasi, depresi setelah kejadian itu. Dan yang terakhir, konon katanya Kuchisake ini adalah seseorang wanita yang leluhurnya menganut paham ilmu gaib untuk mencari uang, pesugihan gitu ya, dengan menyembah siluman anjing, sehingga anak cucunya tuh dikutuk memiliki mulut yang robek. Dan pada saat
anak cucunya tersebut akan berubah menjadi siluman. Nah, teror Kuchisake Onna ini tuh bisa dibilang sangat brutal dan amat membahayakan ya guys. Jadi Kuchisake ini akan datang menemui pejalan kaki yang berjalan sendirian di malam hari, seperti yang tadi aku udah bilang, dengan wujud wanita berambut hitam dan menggunakan kipas tradisional atau masker medis untuk menutupi mulutnya yang robek. Sekilas memang kelihatan biasa aja ya guys, sebelum kemudian ia akan bertanya, "Watashi kirei?" atau "Apakah saya cantik?" Dan jika si korban menjawab, "Ya, kamu cantik," Kuchisake Onna akan membuka penutup mulutnya dan memperlihatkan mulutnya yang robek dan kembali bertanya, "Koredemo?" atau bahkan jika seperti ini. Nah, ada dua kemungkinan nih yang akan terjadi. Jadi kalau kalian berteriak atau menjawab tidak, atau kalian ketakutan gitu, Kuchisake Onna akan langsung kalian di tempat. Tapi kalau kalian menjawab iya, cantik, Kuchisake Onna akan bergembira kemudian meninggalkan kalian. Tetapi ada juga yang bilang kalau walaupun kalian menjawab iya, kamu cantik, Kuchisake Onna akan tetap membuntuti kalian hingga sampai ke rumah kalian dan akan membunuh kalian tepat di depan pintu. Nah, jika korbannya ini perempuan, maka Kuchisake Onna akan merobek mulutnya sehingga sama seperti dirinya. Tapi kalau korbannya itu anak-anak, dia akan langsung memakannya. Namanya juga cewek ya guys. Setiap pertanyaan pasti akan menjebak. Maju kena, mundur kena, jawab iya salah, jawab tidak juga tambah salah, serba salah. Nah, selain membunuh pejalan kaki yang berjalan sendirian, Kuchisake Onna juga bisa saja para pembuli atau yang suka membuli orang lain gitu. Karena memang semasa hidupnya Kuchisake Onna ini memiliki trauma, jadi pernah dibully gitu. Makanya ia dendam sama pembuli. Nah, meskipun kayaknya hantu ini tuh serem banget nih, dan kalau kita ketemu sama si Kuchisake Onna, kita nggak bisa kabur karena memang serba salah ya guys. Ternyata ada juga loh cara untuk menghindari Kuchisake Onna, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan dari Kuchisake Onna dengan jawaban yang membingungkan. Kayak, "Kamu baik-baik saja?" atau "biasa aja." Tapi ada juga yang bilang lumayan. Versi lain juga bilang kalau si korban bisa juga tuh menanya balik ke Kuchisake Onna, "Apakah saya juga cantik?" gitu. Karena dengan jawaban-jawaban tadi, Kuchisake Onna akan merasa kebingungan dan akhirnya berlalu pergi. Cara lain untuk lolos dari Kuchisake Onna adalah dengan memberikan atau menawarkan permen keras berwarna kuning tua. Mirip-mirip kayak permen yang ada di Squid Game gitu guys. Karena permen itu adalah permen kesukaan dari Kuchisake Onna. Tapi karena Kuchisake Onna ini tidak bisa menikmatinya, ia jadi akan merasa bersedih kemudian akan berlalu pergi. Selain itu, kalian juga bisa mengucapkan kata pomade sebanyak 3 kali atau menyebutkannya 6 kali. Kalian bisa bayangin nggak? Kalian ketemu hantu dan kalian masih mikir harus berucap pomade, pomade, pomade. Kayak nggak masuk akal banget ya guys. Tapi ucapan itu akan membuatnya takut dan kabur karena memang yang kayak tadi aku udah bilang ya, Kuchisake Onna tuh konon katanya ada trauma nih sama bau pomade. Makanya ia tuh takut sama pomade. Selain mengucapkan kata pomade sebanyak 3 atau 6 kali, kalian juga bisa menggunakan pomade agar Kuchisake Onna tidak mendekati kalian. Oke deh, segitu dulu lah ya konten aku kali ini. Gimana nih menurut kalian hantu yang satu ini? Komen di bawah juga kalau kalian punya cerita-cerita yang menarik dan yang unik. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya buat konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.